Jadi Anda membicarakan tentang negara-negara berbeda seperti Arab Saudi yang menggunakan pipa minyak timur baratnya untuk menghindari Selat Hormuz. Di Uni Emirat Arab, ada pipa Abu Dhabi yang mengirim minyak ke pelabuhan Fujairah yang berada di luar selat. Meskipun pipa itu sempat rusak parah, bahkan pernah dibom oleh Iran selama perang. Namun, saya ingin beralih ke respon dari Amerika Serikat. Baru pada pertengahan April, selama gencatan senjata, Amerika Serikat memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Keuntungan apa yang diperoleh Amerika Serikat dalam menghadapi Iran dari tindakan ini? Dan bagaimana Iran mencoba mengakali langkah Amerika Serikat ini? Ya, jadi begitu gencatan senjata terjadi, semua orang berharap Selat Hormuz akan dibuka, tapi ternyata tidak dibuka. Jadi Amerika Serikat berpikir, mungkin gencatan senjata akan memungkinkan hal itu terjadi, tapi ternyata tidak. Jadi langkah logis berikutnya adalah melakukan apa yang memang dilakukan Amerika Serikat, yaitu memberlakukan blokade balasan terhadap Iran. Dan saya pikir alasannya, atau setidaknya salah satu alasannya, adalah agar waktu tidak berpihak pada Iran. Karena jika Selat Hormuz hanya ditutup untuk kapal-kapal yang tidak diizinkan Iran untuk lewat, maka waktu akan berpihak pada Iran. Jadi saya pikir salah satu tujuan langsung dari blokade Amerika Serikat adalah untuk membalikan keadaan terhadap Iran. Sekarang waktu tidak lagi berpihak pada Iran. Bisakah Anda jelaskan? Maaf atas permainan katanya. Gali lebih dalam tentang itu. Karena saya pikir itulah inti permasalahan di sini. Jika sampai sekarang, strategi Iran adalah menunda-nunda dan membeli waktu. Di sini, strategi itu dibalik sepenuhnya. Tapi bisakah Anda jelaskan secara tepat bagaimana waktu saat ini justru merugikan Iran? Jadi pertama-tama, setiap hari yang berlalu, Iran kehilangan ratusan juta dolar menurut beberapa perkiraan dari impor dan ekspor. Jadi setiap hari yang berlalu, kerugian ekonomi semakin besar. Tapi yang kedua, mungkin dampaknya lebih penting dan jangka panjang adalah efeknya terhadap minyak. Jadi, Iran mengekspor minyak, dan mereka perlu memproduksi minyak untuk melakukan itu. Dan jika mereka tidak bisa mengirim minyaknya melalui Hormuz, mereka harus menyimpannya di suatu tempat. Akhirnya, mungkin dalam waktu sangat dekat, dan ada beberapa perdebatan seberapa cepat, Iran akan kehabisan tempat penyimpanan minyaknya. Mereka tidak akan punya tempat lagi, baik di darat maupun di laut, untuk menyimpan minyak. Begitu itu terjadi, tidak ada solusi instan. Anda harus mulai menutup beberapa sumur minyak, yang disebut shapin. Dan ketika itu terjadi, itu tergantung pada ladangnya, tergantung pada komposisi kimianya, tergantung pada usianya. Tapi ketika itu terjadi pada beberapa sumur minyak, Anda tidak bisa begitu saja mengoperasikannya kembali. Dan terkadang Anda membutuhkan investasi baru selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk membuka kembali sumur-sumur ini. Jadi jika Iran tidak memiliki tempat penyimpanan, jika blokade Amerika Serikat terus berlanjut, mereka harus menutup sumur minyaknya dengan cara yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada beberapa sumur. Dan itu adalah kerusakan jangka panjang, bukan hanya kerusakan per hari, tapi kerusakan yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan ada banyak perdebatan di antara para ahli minyak tentang berapa lama kerusakan itu akan terjadi. Setidaknya berbulan-bulan. Setidaknya berbulan-bulan di mana sebagian besar minyak itu tidak akan bisa kembali diproduksi. Mungkin bertahun-tahun. Jadi, ini adalah kerusakan jangka panjang yang akan mengurangi kemampuan IRGC dan rezim Iran saat ini, untuk mengisi kembali kas mereka setelah kehancuran ekonomi besar akibat perang itu sendiri. Jadi Anda bilang, ada berbagai penilaian, tapi beri kami gambaran kasar tentang berapa lama waktunya. Iran memiliki waktu tersisa sampai mereka melebihi kapasitas penyimpanan minyaknya dan harus mulai menutup sumur-sumur minyak. Jadi ini tinggal hitungan minggu. Ada yang memperkirakan secepat beberapa hari yang lalu, dan ternyata itu tidak terjadi. Tapi ada juga yang memperkirakan secepat 1 atau 2 minggu. Ada yang mengklaim 2 bulan. Tapi secara umum, itulah batas bawah dan batas atasnya. Karena Anda tahu di mana tempat penyimpanannya. Anda bisa memindahkan kontainer. Anda bisa melacak penyimpanan minyak di darat maupun di laut. Jadi secara umum, Anda tidak bisa menciptakan itu begitu saja. Dan Anda juga tidak bisa benar-benar menyembunyikan penyimpanan minyak dalam jumlah besar. Jadi itulah penilaiannya. Dan jika kita menunggu beberapa minggu, kita akan tahu. Jadi waktunya pasti berjalan. Waktunya terus berjalan.